Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Banyak banget orang yang beranggapan bahwa HP ini yaitu Poco M4 Pro memiliki harga yang sangat mahal alias terlalu overpriced. Di kolom komentar kemarin itu banyak banget yang membandingkan HP ini dengan brand sebelah. Yap, memang kalau misalnya kita lihat performa alias SoC itu hampir sama dengan brand sebelah. Tapi di lain sisi seperti layar, desain dan lain sebagainya, Poco M4 Pro ini bisa bersaing bahkan jauh banget kalau misalnya kita bandingkan dengan brand sebelah. Nah, di video kali ini kita akan nge-review HP yang satu ini. Soalnya saya pakai HP ini udah sekitaran ya kurang lebih hampir 2 mingguan. Jadi suka duka apa aja yang saya dapatkan selama hampir 2 minggu pakai Poco M4 Pro. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Kita lihat dari harganya terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari harga si Poco M4 Pro ini, banyak yang bilang itu terlalu overpriced. Karena kita tahu sendirilah, Poco itu terkenal dengan spesifikasi yang killer tapi harganya yang sangat miring. Baik, harga dari Poco M4 Pro ini di kisaran 2,8 jutaan untuk varian 6/128. Dan varian tertingginya adalah 8/256, itu dibanderol dengan harga 3,3 jutaan aja. Kalau misalkan dengan harga segini masih banyak yang beranggapan bahwa ini terlalu overpriced, sepertinya Anda yang salah. Kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Untuk desainnya, si Poco M4 Pro ini hadir dengan desain yang new ya, yang baru alias di sini Poco M4 Pro membawa desain yang cukup keren kalau menurut saya. Ditambah lagi bump kameranya ini yang khas Poco banget lah, karena kita tahu sendiri Poco itu memiliki bump kamera yang cukup gede-gede ya. Terus juga untuk masalah frame-nya ini udah sangat mengotak. Jadi ya kalau misalkan kalian yang menyukai desain ala-ala HP kotak, ini cukup recommended menurut saya. Cuman kekurangannya dari Poco M4 Pro ini ya bagian belakang ini glossy, jadi gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Tapi ini cuman warna hitam aja katanya sih. Kalau misalkan warna yang kuning dan biru itu katanya Dove. Cuman saya nggak tahu sih. Tapi kalau misalkan kalian pengen pilih ya mendingan yang warna kuning. Soalnya warna kuning keren kalau menurut saya. Dan Poco itu identik dengan warnanya yang kuning. Buat kelengkapan port-portnya sendiri, HP ini udah cukup lengkap banget. Di bagian bawah ada lubang speaker, terus juga ada lubang USB Type-C dan juga ada lubang antena. Di bagian kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint, volume up and down. Di bagian atas di sini ada lubang jack 3,5 mm, terus juga ada lubang speaker, dan di bagian kiri ada slot SIM card. Nah, untuk kualitas speakernya sendiri karena HP ini menggunakan teknologi dual stereo speaker dan untuk hasilnya menurut saya udah cukup bagus lah. Kita pindah ke bagian sisi layar. Oke, untuk masalah layarnya, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,43 inch. Alias ini ukuran layar yang pas buat anak muda seperti saya. Ukurannya nggak kegedean dan nggak kekecilan juga. Ya pas aja gitu loh, nyaman di tangan. Lalu untuk panelnya sendiri dia pakai panel tipe Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Untuk resolusi sendiri di sini udah Full HD Plus dan untuk protectionnya udah pakai Corning Gorilla Glass seri 3. Hampir jatuh. Yap, ini dia alasan utama mengapa Poco M4 Pro ini kalau menurut saya nggak mahal, alias cukup affordable dari segi harga. Karena dari sisi layar, HP ini memanjain konsumen banget. Panelnya sendiri udah pakai Super AMOLED, yang dimana buat diajak nonton film, main game, dan buat dipakai di outdoor itu masih terlihat sangat jelas karena brightness-nya yang bisa di-push hingga 700 nits. Lalu buat scrolling gambar di sini sangat smooth karena refresh rate-nya yang cukup tinggi yaitu 90 Hz. Overall dari segi layar saya cukup puas lah dari HP ini. Dan sejauh ini saya pakai, saya nggak nemuin yang namanya delay touch ataupun bug ataupun touch segala macam ya, saya nggak nemuin lah. Buat layarnya overall aman banget pas waktu saya pakai selama 2 mingguan ini. Lalu nggak cuma dari segi layarnya aja yang saya suka. Di sini untuk SoC-nya dia pakai SoC kelas mid-range yaitu MediaTek Helio G96. SoC ini adalah SoC yang sangat powerful kalau menurut saya buat kelas MediaTek dengan seri Helio G series. Karena menurut saya SoC ini bisa melibas game-game yang biasa saya mainin. Untuk skor Antutunya sendiri kita mendapatkan di kisaran segini. Dan kalau buat diajak main game PUBG Mobile di sini memang untuk settingannya masih mentok di settingan smooth ultra aja. Tapi buat FPS-nya di sini stabil banget di angka 40 FPS. Terus juga buat main game Genshin Impact dengan settingan
lolos 60 fps, kita mendapatkan fps di kisaran 35 sampai 44an fps. Dan menurut saya itu cukup bagus banget ya buat HP sekelas entry level semi mid range. Jadi overall dari segi performa, si Poco M4 Pro ini udah cukup menjanjikan banget lah. Terus juga untuk OS-nya sendiri dia pakai Android 11 ya, dan ini masih bakalan dapat update ya. Dan untuk MIUI-nya pakai MIUI 13 for Poco. Dan untuk variannya ini yang saya review saat ini adalah variannya 6/128. Nah, kalau ngomongin soal performa, pastinya kita nggak luput dari masalah suhu ya, terutama buat kalian yang suka ngegame nih. Oke, untuk masalah suhu jujur li memang agak sedikit panas di Poco M4 Pro ini, karena mungkin bagian belakangnya ini yang glossy dan gampang banget nyebarin panas dan merata sih walaupun begitu panas ya. Cuman ya memang karena mungkin bobotnya juga yang sangat ringan, terus juga diagonalnya yang sangat tipis, membuat HP ini menjadi agak sedikit lumayan cepat panas kalau buat diajak ngegame seperti game Genshin Impact. Jadi memang ada beberapa konsekuensinya kalau memang pakai HP desain tipis. Ya konsekuensinya adalah masalah suhu sih, dan itu adalah hal yang wajar kalau menurut saya. Lalu dari segi baterai, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh. Yang menurut saya dengan kapasitas 5000 mAh itu udah cukup banget lah. Dan dukungan chargingnya pun juga udah 33 watt fast charging. Dan ini pengisiannya sangat cepet banget ya buat HP sekelas entry level semi mid range. Untuk SOT-nya sendiri alias screen on time ya guys ya. Di sini pemakaian seharian sebenarnya HP ini bisa kuat-kuat aja. Bisa bertahan hingga 8-9 jam tergantung penggunaan. Tapi kalau misalnya penggunaannya kalian ya barbar gitu ya, nonton film berjam-jam, main game berjam-jam, mungkin bisa bertahan hingga 4-5 jam aja. Dan juga kalian gak usah khawatir bakalan terjadi boros di Poco M4 Pro ini, karena untuk panelnya sendiri dia udah pakai panel AMOLED. Dan ya kita tahu sendiri lah, panel AMOLED sangatlah irit daya. Dari segi kamera, HP ini memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide dan 2 megapiksel untuk lensa makro, serta 16 megapiksel untuk kamera selfie. Nah, untuk hasil fotonya, menurut saya memang si Poco M4 Pro ini udah lebih dari cukup dan nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga gitu lah ya. Pokoknya posisinya itu ada di tengah-tengah. Tapi kalau menurut saya dari hasil fotonya ini sangatlah pas buat hasilnya. Warnanya di sini nggak terlalu over, shadownya juga di sini pas, nggak terlalu over exposure juga ya, yang menurut saya buat HP sekelas entry level semi mid range ini udah cukup bagus lah. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari si Poco M4 Pro. Ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, resolusi Full HD plus 30 fps. Ya, cukup stabil kalau misalnya kita lihat, karena memang HP ini memiliki fitur image stabilization. Oke, untuk hasil kamera depan dari Poco M4 Pro kira-kira seperti ini. Dan ini juga ada fitur image stabilization, jadi kalau misalnya kita lihat cukup stabil ya untuk hasilnya. Ya, mungkin kalian bisa nilai sendiri aja. Bagi kalian yang mencari fitur NFC juga HP ini hadir dengan fitur tersebut. Jadi menurut saya fitur NFC bakalan berguna banget ya buat di tahun 2022 ini. Kesimpulannya, apakah HP ini terlalu overpriced dengan apa yang diberikan oleh spesifikasinya? Kalau menurut saya sih HP ini nggak overpriced ya. Bahkan kalau menurut saya ini udah lebih dari cukup buat spesifikasi yang diberikan. Karena memang nilai jual dari HP ini nggak cuma dari segi performa aja, dari segi kamera, kecepatan charging, terus juga fitur-fitur lain seperti NFC dual stereo speaker, terutama juga dari segi layar nih yang paling utama. Tanpa adanya layar yang mantep bakalan gak nyaman tuh mata kalian nih guys ya. Jadi menurut saya HP ini gak overpriced. Bahkan kalau menurut saya Poco berhasil memberikan spesifikasi yang lebih buat konsumennya di pasar gadget buat tahun ini, buat kali ini sih ya, bukan tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian masih membanding-bandingkan sebuah smartphone, coba deh pikir 2 kali, karena nilai jual dari smartphone itu gak cuma dari segi performa aja, banyak aspek-aspek lain seperti kamera, baterai, layar, dan lain sebagainya, terutama dari segi desain. Masa pengen sih kalian punya desain yang kayak gitu-gitu aja? Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @tekno jika teman-teman pengennya ataupun pengen kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap tahan puasanya karena masih lama sih ya buka puasa. Ada.